pantang mundur dengan Insya Allah. seluruh tim ibu di sana. Insya Allah. Alhamdulillah. Di sini juga nih selain ada Ibu Umi Hamibah, ada Ibu Umi Masitah. Nah, ini saudaraan sama-sama awali dengan Umi atau nama sebutan Saudara. atau memang nama aslinya ada Uminya? Oke, wah, alhamdulillah. Di sini juga ada Kang Ardi nih, alhamdulillah sudah bergabung ya. Kemudian Iya, ada Pak Sabar juga, alhamdulillah. Wah, luar biasa alhamdulillah. nih. Sudah bergabung ya. Terima kasih Pak Sabar ya. Oke, Ya, ada Bu Nur alhamdulillah. juga, alhamdulillah. Bu Puji juga nih, alhamdulillah sudah mulai join. Oke. Nah, sambil kita nunggu beberapa yang sedang on the way ya melalui Zoom ini. Oke, saya pengen sapa dulu deh ke Ibu Umi Masitah. Oke, Bu Umi. Oke, Assalamualaikum, kalau Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau boleh tahu Bu Umi itu memang namanya awalnya Umi atau memang sebutan untuk anak? Misalkan anaknya namanya Masitah, jadi oh Umi Masitah gitu. Namanya Meli anaknya, jadi Umi Meli gitu. Atau memang nama asli? Betul, betul. Asli, Kang. Asli oh. Ya, sama dengan Ibu Umi Habibah tadi Mm, aktivitas Ya, di anak usia alhamdulillah dini. sama uminya. betul. Oh gitu. Ya, Sama ya. di anak usia dini. Tapi saya di non formalnya. Di non Saya ikut formalnya. BNDG. Nah, kebetulan Subhanallah. ini jadi ketua Himpaudi Mm-mm. di kecamatan. Iya, Jadi subhanallah. iya, kalau dulu waktu SMP itu di sering SMP SMA itu sering dimintai untuk MC ya Kang ya. MC. Kemudian Iya. pernah semacam ada kegagalan gitu terus lama nggak ini kok kemarin terus ada ini alhamdulillah ikut. Masya Allah, bangkit kembali. Kelihatannya kita sama, Bu Umi. Iya, jadi samanya selain namanya yang sama, mungkin punya pengalaman hidup yang sama Pengalaman juga yang kan? sama juga. Ya, betul. Sekarang Oke. meskipun nggak jadi MC, tapi kita amalkan pada saat pembinaan Betul. di teman-teman sesama guru ini. Alhamdulillah kan ada 26 lembaga yang kami bawahi. Kemudian subhanallah. sama Ya. pengurus harus bisa pembawa acara, harus bisa sambutan, harus bisa ini. Terus coba, makanya kemarin saya sharing-kan. Iya, Masya Ada satu Allah. yang nyantol yang saya tahu, tapi yang lain Betul. nggak tahu nyantol apa enggak. Ini Bu Eni Duratin itu yang ikut nyantol. Iya, mantap lah pokoknya, semangat terus nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan, iya. Insya Meskipun Allah. di usia yang sekian ya, Pak. Nggak apa-apa karena belajar dan karir itu tidak sebatas usia gitu. Pak Sabar juga tetap semangat dan tetap eksis nih ya di YouTube-nya. Iya. Kang Rian, Aduh. saya jadi semangat kalau ada temannya gitu. Oh gitu. Satu nasib gitu ya Bu ya. Usia di atas setengah abad ini sudah harus harus banyak berkumpul dengan seperti orang-orang seperti Coach Rian ini ya, agar Masya kita Allah. semangat hidup lagi. Betul, mudah-mudahan eposnya ya, energi positifnya saling berkesinambungan, saling sharing gitu ya. Amin, insya Allah. Di sini juga ada Bu Nurul Ain katanya izin mematikan kamera dulu. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Lagi di dapur katanya. Oh, jangan lupa Bu, nanti dipotoin ya hasil masakannya. Kemudian Bu Dian juga izin dimatikan dulu kameranya katanya, izin mendengarkan. Siap, nggak apa-apa, boleh ya. Oke, baik Bapak semua, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya. Oke, mungkin sambil menunggu beberapa teman yang belum hadir, ada yang mau di-sharingkan dulu Bapak Ibu? Mungkin dari Kang Ardi atau dari Pak Sabar mungkin ya. Mangga, barangkali ada yang mau di-sharingkan dulu sebelum kita mulai. Oke. Pak Sabar ada? Assalamualaikum. Ada aku.
Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Begini, Coach. Saya Mm-mm. kan baru buka ini tuh Ya. wawancara interaktif itu. Mm-mm. Mungkin Coach melihat video saya itu kan masih kaku, Coach, itu. Oh, Karena sebenarnya dulu pernah, Coach, dulu. Tapi sudah lama udah dilakukan. Akhirnya ya sudah tua begini ngulang lagi rupanya pekerjaan itu. Jadi agak kaku. Nah, untuk menghilangkan kekakuan itu gimana, Coach? untuk menghilangkan kekakuan saat kita berbicara, termasuk menggunakan teknik yang kemarin kita pelajari, ya, Pak ya, itu adalah sering-seringlah tambah jam terbang, Pak. Jadi kalau Ya, rumus dari salah satu mentor saya, ketika kita pengen ekspor, itu lakukan 5L katanya. Oke, lakukan apa? 5L. Nah, 5L. apa 5L itu? Latihan, latihan, lagi latihan. Ya, ya. Latihan semua 5L-nya. Latihan lagi. Ya. Betul. Nah, artinya Ya, ya. apa? Artinya adalah ya fisik kita ya, kemudian juga ilmu yang kita miliki gitu. Memang butuh dibiasakan. Semakin sering terbiasa ya semakin lihai juga gitu saat kita menggunakan Iya, tekniknya. Termasuk saat ini aja saya berbicara gitu. Saya hanya meniatkan saya ingin menggerakkan tangan saya. Setelah saya niatkan ya udah gitu. Biarin aja tangan ini bergerak gitu. Nah, iya. layaknya misalkan seperti kemarin di video yang Pak Sabar kirimkan ya. Oke, gimana Pak menurut Bapak? Nah, tangannya udah mulai gitu. Nah, itu gitu. Jadi ketika kita sudah masuk program, kemudian kita niatkan, apalagi sebelum syuting misalkan ya, beberapa hari sebelum syuting, setiap kita ngaca di depan cermin, kita sering berbicara gitu dengan membiasakan gerakan tangan. Nanti saat syuting pun gitu, saat wawancara tiba pun ya tangan ini akan bergerak dengan otomatis gitu. Tinggal diniatin aja, ditekan tombol on-nya. Saya berniat untuk menggerakkan tangan saya ketika saya berbicara. Udah aja kayak gitu. Gitu. Nanti gerak sendiri gitu seperti itu. Syaratnya tadi yaitu 5L tadi, latihan, latihan, lagi latihan. Terima kasih, Coach. Sami-sami, Masya Allah. Luar biasa, Mas Sabar. Oke, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nih. Di kolom komentar juga boleh, secara langsung juga boleh ya. Insya Allah 2 menit lagi deh kita akan mulai ya. Oke. Nah, dari Kang Ardi. Kalau Kang Ardi dari mana, Kang? Nah, saya ajukan unmute ya. Oke. Kalau Kang Ardi dari mana, Kang? Dari Aceh, Kang. Aceh. Acehnya apa? Deli Serdang, Lok Semawe, atau Aceh Masih dekat Aceh Tamiang. Tamiang. Itu masuknya Aceh mana? Masih Aceh Tamiang dia, Mas, ibaratnya sebelah Aceh Timur. Saat ini Sebelah Aceh Timur. Langsa. Oh gitu. Kita pernah adakan tuh di Bandar Lampungnya event tuh. Kemudian di Aceh Utara, Biren, Lok Swawe, kemudian juga Krung Gukuh, kemudian Krung Mane. Oke, kalau Tamiang belum nih kita. Tinggal nunggu undangan dari Kang Ardi lah. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Nih sudah mulai datang. Oke. Kang Rian dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Masya Allah, telah hadir Salam di sehat tengah-tengah semua. kita nih, Bu Lira. Ya. Ibu Lira Agusinta. Nah, lahirnya di bulan Agustus pasti nih. Udah pasti. Ada Agustusnya ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Lira? Alhamdulillah sehat, Kang Rian. Semoga semua juga sehat ya. Alhamdulillah sehat semua nih, insya Allah. Iya. Oke, Bu Lira juga alhamdulillah dengan background sofanya itu yang jadi ciri khas ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Dan insya Allah ada rencana buat semua di Bincang Pagi itu saya merancang lagi program tambahan ya. Jadi nanti kita jadikan Bincang Pagi ini sebagai
ajang latihan Bapak Ibu. Jadi nanti di awal ya, entah mungkin 10 menit misalkan ya. Nah, nanti kita akan undi apa? Undi di antara Bapak semua yang nanti bertugas. Iya. Nah, satu tugasnya jadi MC. Gitu sebelum bincang pagi ya. Yang kedua, tugasnya membawakan cerita motivasi, cerita hikmah, cerita inspirasi sekitar 5 menit lah misalkan gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ke saya sebagai materi gitu. Jadi intinya nanti tiap termasuk juga kayaknya satu lagi deh, yaitu sebagai pemateri. Jadi satu, nanti kita akan pilih siapa nih di minggu depan jadi MC-nya gitu ya. Oke. Yang kedua, yaitu membawakan cerita motivasi atau cerita inspirasi sekitar 5 menit lah berkisar. Nanti saya akan contohkan dulu. Yang ketiga adalah sebagai pemateri. Nah, sebagai pemateri, anggap aja lah kultum gitu ya, tapi bukan tentang keagamaan aja, tapi tentang boleh ilmu kehidupan, boleh ketika profesinya misalkan saat ini, Kang saya pengen jadi motivator, Kang. Ya udah berarti tentang ilmu motivasi. Kang saya pengen jadi trainer public speaking seperti Kang Rian. Ya udah berarti bawain ilmu public speaking gitu. Kang saya seorang pebisnis, ya udah berarti bawain ilmu bisnis gitu. Pokoknya nanti diberikan waktu sekitar 5-7 menit ya, dalam waktu yang relatif singkat 5-7 menit, nanti berlatih untuk memberikan pemaparan gitu ya, gaya berbicara seperti apa. Nah, kemudian nanti barulah selanjutnya ke saya. Nanti tugas saya yang pertama adalah nanti mengevaluasi hasil dari penampilan, kemudian yang kedua nanti nambahin lah ya. Nambahin kita bahas tentang ilmu terapi, kemudian terapi massal, termasuk kita bahas tentang beberapa strategi ilmu yang ada di e-course KPS gitu, insya Allah. Jadi kita jadikan nih bincang pagi ini sebagai ajang latihan kita gitu. Benar-benar menghadapi menghadapi audiens gitu secara real gitu, walaupun melalui virtual gitu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu dengan ide itu? Setuju. Setuju. Masya Allah. Oke, tapi yang setujunya baru 3 orang nih. Coba yang setuju bilang setuju sambil lihatkan ke kamera jempolnya, coba setuju. Setuju. Oke, sip deh. Nanti di akhir kita pilih ya, kira-kira siapa yang siap untuk jadi petugas di minggu depan. Nanti kita ganti lagi gitu ya. Oke. Saya siap, Bu. Saya siap. Mantap nih. Pengamalan ilmu Pak ya. Siap, boleh Pak Sabar. Nah, nanti di akhir sesi kita akan pilih berarti berapa orang tuh? Satu MC-nya ya atau moderatornya, yang kedua pemberian kisah inspirasi atau motivasi. Kisah ini boleh kisah orang atau boleh kisah pribadi ya selama 5 menit ya. Kemudian yang ketiga ini pemaparan materi sekitar 5-7 menit saja. Nanti plus saya akan jadi timernya. Nah, yang keempat baru nanti ke saya gitu. Oke ya. Siap, bismillah. Pokoknya siap-siap sampai akhir ya. Nanti kurang lebih mungkin sekitar jam 6.15 lah ya. Atau jam setengah 7 kurang kita bahas tentang tugasnya. Oke. Baik, Bapak semua. Biasanya nanti sambil berjalan juga udah pada masuk ya. Kita akan mulai saja. Siap Bapak Ibu? Oke, Siap. yang siap silakan katakan siap, 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 siap. Siap. Oke, mantap luar biasa ya. Oke, saya izin nggak pakai virtual background dulu ya. Pengen virtual real. Oke, dari Bapak Ibu semua dicek suara saya kira-kira sudah jelas atau belum Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Terang. Jelas banget. Jelas banget. Oke. Atau kurang besar? Cukup lah ya kayaknya. Udah ya? Cukup. Oke, baik. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu semua. Sebentar lagi, 30 detik lagi. Dan bismillah. Kita akan mulai dengan sebuah kisah Bapak Ibu ya. Saya akan buat dulu. Oke. Nah, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah nih luar biasa. Semangatnya terasa tapi belum total Bapak Ibu. Saya doakan yang menjawab ucapan pagi dari saya doakan semoga motivasinya, energinya ya selalu terasa dimanapun berada. Wah ya, dan aktivitasnya juga dilancarkan di sekitar. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, pagi. Allah Akbar. Kok beda nih jawabannya? Oke, apa kabar Bapak Ibu semua di hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Semangat. Oke, tapi kayaknya kurang kompak Bapak Ibu Ya, semua. Ketika saya tanyakan apa kabar hari ini, saya tambahkan nih jawabannya. Jadi alhamdulillah kedua tangannya ke atas kan, tapi agak digoyangkan seolah-olah ada gempa bumi. Alhamdulillah. Wah, gitu. Nanti luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap, jeger. Watau. Nah, gitu. Jadi ke kamera nanti ada wataunya ya. Oke. Siap dicoba Bapak Ibu? Siap. Ya. Oke, tantangan juga nih buat semuanya ya. Siap Putin berekspresi. Oke, Pak Bay juga ngikutin ya. Oke, siap juga Pak Arifudin juga silahkan ngikutin. Alhamdulillah, goyang-goyang. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap, jeger. Watau, gitu ya. Coba, apa kabar semua di hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Bahagia. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Saya bahagia. Aman Pak Bay, aman. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini, tepat di hari Jumat kembali kita adakan bersama bincang pagi bersama mentor di PATS ke-6 ini Bapak Ibu. Yakin dan percaya Bapak Ibu semua, saat kita niatkan untuk mendapatkan sesuatu, maka dapat sesuatu itu. Ketika kita punya niat yang baik, maka kebaikan yang akan datang. Apalagi dalam hal ilmu, apalagi dalam hal skill, apalagi dalam hal kita belajar bersama di setiap minggu ini. Pengennya sih saya tiap hari Bapak semua melakukan bincang pagi ini ya. Kemarin saya briefing dengan beberapa tim saya ya, yang terkhususnya tim media di sana. Kita bahas sebetulnya saya pengen tiap hari Bapak semua untuk merancang. Kenapa saya sampaikan tiap hari Bapak semua? Saya teringat sahabat saya Bapak Ibu, kawan sepermainan saya di waktu SD Bapak Ibu. Beliau usianya masih muda, kurang lebih seperti saya. Bahkan usia beliau lebih muda daripada saya, Bapak Ibu. Beberapa hari ke belakang saya mendapatkan SMS, bukan SMS ya, chat WA di grup dan ada yang japri juga dari kerabat saya. Beliau sampaikan bahwa ternyata sahabat saya yang bernama Alex Lexmana, Bapak Ibu, beliau meninggal dunia. Beliau tertabrak oleh sebuah mobil besar, truk atau tronton waktu itu. Kemudian langsung dibawa ke UGD, Bapak Ibu, dibawa ke rumah sakit. Dan hanya selang beberapa hari setelah kejadian itu, beliau meninggal dunia, Bapak Ibu semua. Dan waktu itu saya sampaikan kepada tim waktu briefing di rumah saya. Kira-kira kalau seandainya saya meninggal nih, hal apa yang sudah saya tanamkan gitu? Coretan sejarah apa yang sudah saya berikan? Gitu. Ilmu apa yang menjadi amal jariah nanti? Gitu. Sedekah apa yang nanti menjadi sedekah jariah? Kemudian apakah anak saya nanti menjadi anak yang soleh yang kelak nanti akan menjadi investasi di masa depan, di akhirat, gitu. Sampai doanya nanti tersampaikan ketika kita telah meninggal dunia. Hal itu yang menjadi
3 hal renungan saya Bapak Ibu. Saat sahabat saya usianya masih muda seperti saya, bahkan lebih muda daripada saya. Beliau meninggal dunia. Saya percis Bapak Ibu. Kita pernah main bersama, sebelumnya juga kita chattingan Bapak Ibu. Sebelumnya kita tanya kabar, say hello gitu di grup gitu. Ternyata beberapa hari setelah say hello itu, beliau meninggal dunia Bapak Ibu. Sehingga ini jadi sebuah pelajaran bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini ya nggak lama gitu. Kita hidup di dunia ini hanya sementara gitu. Tidak ada yang tahu kapan kita hidup gitu. Entah mungkin saya yang duluan, entah mungkin Ibu Tin yang duluan, entah mungkin Ibu Masitah yang duluan, Ibu Lira duluan. Apakah itu mungkin Pak Sabar duluan? Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita hanya menunggu, bukan menunggu nomor urut, tapi nomor cabut Bapak Ibu. Kalau nomor urut udah kebaca gitu. Kalau nomor urut mungkin dari yang tertua ke yang muda gitu. Tapi ini nomor cabut. Bisa jadi yang tua, bisa jadi yang muda duluan, bisa jadi yang ini, itu, dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin saya briefing dengan Pak Ratim, kita menekadkan, oke deh, bismillah kita nambah lagi nih inspirasi gitu. Bukan hanya di hari Jumat, saya jadikan hari Jumat ini sebagai bismillah gitu, inspirasi, sedekah ilmu kita, apa yang kita tahu, memberikan manfaat kita jadikan hari Jumat ini. Dan hingga akhirnya pengennya setiap hari. Tapi melihat jadwal nggak memungkinkan Bapak Ibu. Karena kebetulan saya ada amanahnya di ini, itu, dan sebagainya. Hingga akhirnya oke deh, kita tambah 1 hari lagi deh gitu ya. Yaitu apa? Nanti di live streaming IG, Instagram Bapak Ibu semua. Kemudian selain itu saya minta lagi, oke deh kalau misalkan nggak bisa live, bisa nggak kira-kira ilmu yang saya miliki dari 8 karya yang saya miliki, kita ambil beberapa hal-hal gitu. Termasuk misalkan dari buku 101 jurus public speaking ini kita ambil ada beberapa jurus gitu. Kemudian dari buku CD Super Mentoring 3-in-1 ini kita ambil ada beberapa metode gitu. Kita ambil dari sekitar 8 karya ini apa, kita sharekan gitu di medsos, di ini dan sebagainya. Akhirnya tim menyetujui, deh insya Allah. Akhirnya alhamdulillah tuh Senin sampai Jumat kita akan isi Bapak semua dengan ilmu di medsos kita. Tapi yang live-nya insya Allah di hari Jumat melalui Zoom, dan di hari Selasa mungkin atau Senin nanti melalui IG. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah coretan sejarah positif Bapak Ibu semua yang bisa dinikmati, yang bisa menjadi wasilah kebermanfaatan, sehingga nanti ketika saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memiliki jawaban. Saat ditanya hal apa yang telah engkau berikan Yan gitu. Hal apa yang telah engkau berikan, engkau bermanfaat seperti apa saja di dunia. Mungkin saya bisa jawab nanti mudah-mudahan melalui training Zoom ini atau nanti IG live ini, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi dan juga perantara yang akan menyelamatkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kesimpulannya Bapak semua, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut, kita tidak tahu kapan nyawa ini akan lepas dari jasadnya Bapak Ibu. Maka ketika ada kebaikan yang terlihat di hari ini, segera lakukan di hari ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita tunggu di esok hari, jangan kita tunggu di lusa hari, termasuk ketika ada amanah pekerjaan. Kita diberikan amanah oleh atasan kita. Kita diberikan amanah oleh suami kita. Kita diberikan sebuah tugas oleh siapapun itu Bapak Ibu semua, dan itu diamanahkan kepada kita Bapak Ibu. Segera lakukan Bapak Ibu. Jangan sampai amanah itu tidak kita lakukan dan hal itu mengambang Bapak semua. Karena kenapa mengambang? Kita sudah tidak bersambung lagi nyawa kita dengan fisik kita. Dan terakhir Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menarik. Nanti yang non muslim boleh menyesuaikan ya, bisa diambil hikmahnya saja. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang penggali sumur Bapak Ibu. Seorang penggali sumur itu mereka punya proyek, ada 2 orang yang mengerjakan proyek itu menggali sumur. Diperkirakan untuk mencapai kedalaman tertentu diperkirakan butuh waktu sekitar 2 hari Bapak Ibu. Akhirnya hari pertama mereka menggali sumur. Wah, semangatnya Bapak Ibu berdua. Kemudian tibalah waktu sholat duhur Bapak Ibu.
pas tiba waktu sholat duhur, yang satu izin untuk sholat dulu gitu. Nah, sholat dulu deh, pekerjaan mah nggak akan ada beresnya gitu. Udah sholat dulu aja. Kemudian yang satu tanggung gitu. Yang satu tanggung beresin aja gitu. Akhirnya yaudah mereka berpisah, yang satu lanjut ngerjain, yang satu sholat dulu. Kemudian setelah itu selesai gitu, makan bareng-bareng gitu, lanjutin lagi. Pas ditanya udah sholat belum, tanggung lah belum gitu, ntar aja habis makan. Terus dinanti Bapak semua, hingga akhirnya sholat asar Bapak. Pas di sholat asar ini sama adzan pun tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu izin sholat dulu aja. Yang satu tanggung ini udah kotor gitu, tar aja lah di rumah gitu sholatnya, tanggung nanti mau mandi dulu, bersih-bersih dan sebagainya. Ya udah diingetin, udah yang satu sholat dulu, yang satu tetap menggali sumur tadi. Kemudian hingga akhirnya tidak terasa kok nggak datang lagi gitu. Kok nggak datang lagi yang tadi abis yang sholat itu. Kemudian pas ditunggu gitu, ada deh gitu, ada yang abis sholat itu datang. Kemudian yang belum sholat itu dia manggil, hey kawan, dia udah panggil tapi kok aneh, diam aja gitu. Hey kawan, ini aku di sini. Nah yang tadi abis sholat itu nyari mana temannya kok nggak ada gitu. Kemudian si temannya itu yang belum sholat itu bilang lagi, kawan ini saya di sini, masa nggak kelihatan aku di depanmu, mana gitu. Hingga akhirnya si teman yang tadi selesai melaksanakan sholat itu, dia kaget gitu. Ternyata di dalam sumur itu ada kawannya yang tertindih oleh barang yang sangat besar gitu. Dan pas dicek di bawahnya ternyata keluar darah Bapak semua. Dan tidak bernafas lagi gitu. Dan si yang tadi belum sholat itu, dia kaget, kok saya ada dua gitu. Oh ternyata yang satu itu fisiknya, yang satu itu adalah ruh. Dan apa yang terjadi Bapak semua? Penyesalan datang di waktu itu. Wah, saya udah meninggalin sholat zuhur gitu gara-gara pekerjaan. Saya juga melalaikan menanti-nanti sholat asar gara-gara pekerjaan gitu. Dan ternyata apa yang terjadi tanpa disangka nyawanya pun keburu hilang Bapak. Dia bisa melihat jasadnya sendiri berdarah ini, dan penyesalannya bukan karena meninggalnya itu, tapi penyesalannya adalah karena dia belum menyelesaikan kewajibannya sebelum Tuhan memanggil. Dan di sini Bapak Ibu, kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil inspirasi Bapak semua. Kita ambil pelajaran dari kisah itu Bapak Ibu. Karena terkadang dari kisah yang sederhana itu boleh jadi hal itulah saat kita ambil menjadi perubahan kehidupan kita. Menjadi lebih baik lagi, sikap kita lebih baik lagi, termasuk ibadah kita lebih baik lagi, termasuk dalam manajemen waktu. Kita bisa lihat mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang tidak wajib, mana yang penting, mana yang tidak penting. Utamakanlah yang penting mengesah, apalagi itu wajib. Itu bagus. Cerita motivasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan sebuah semangat kepada kita, memberikan sebuah wasilah perubahan pada kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, sip, Masya Allah. Nah, gitu Bapak Ibu semua ya. Nanti di minggu depan tuh tinggal siapa nih kita akan undi ya, atau nanti boleh mengajukan siapa yang nanti akan kurang lebih sekitar 5 menit menyampaikan sebuah kisah. Boleh kisah orang lain, kisah dirinya sendiri, atau kisah yang menginspirasi dan bisa bermanfaat ya. Oke, siap Bapak semua? Oke. Nah, sebelum kita lanjut Bapak semua, boleh nggak Bapak semua di antara Bapak semua kira-kira hikmah apa yang bisa didapatkan? Boleh tolong tulis di komentar Bapak Ibu. Dari kisah yang saya sebutkan tadi, kisah yang saya sampaikan tadi, kira-kira hikmah apa yang bisa didapatkan Bapak semua? Oke, silakan boleh tulis di komentar. Oke, Pak Arif katanya jaringan kurang stabil. Coba Pak Arif keluar dulu dari Zoom-nya, Pak Arif, kemudian masuk lagi. Biasanya jauh lebih stabil.
Bu Tatiana juga putus-putus. Coba keluar dulu dari Zoom-nya, kemudian masuk lagi. Kalau pakai handphone biasanya seperti itu tekniknya. Oke, sambil Bapak Ibu semua nuliskan di komentar, silahkan barangkali ada yang mau menyampaikan dengan lisan Bapak Ibu. Klik partisipan dan klik raise hand Bapak Ibu. Oke, klik partisipan dan klik raise hand. Oke. Nah, sip deh, di sini sepertinya Pak Abai ini ya. Oke, saya add spotlight di sini. Mangga Pak Abai. Oke, cek Pak Abai, saya ajukan unmute. Ah, oke, Pak Abai, Ya, suaranya oke. Tadi Bapak ya, simak kisah yang tadi saya ceritakan, Pak? intinya kita jangan sampai apa ya, kalau kita sudah ada diberi tugas harus langsung lah, jangan sampai kita menunda-nunda. Oke. Kalau mereka lakukan sekarang kenapa enggak gitu, jangan nanti. Karena kita nggak tahu esok atau lusa mau gimana, kita nggak tahu. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda ya Pak ya. Ketika ada tugas, ada amanah yang hadir dalam hidup kita. Ketika bisa dikerjakan di waktu itu, di hari itu, ya hari itu segera selesaikan gitu. Sip, mantap Pak Abai, hatur nuhun. Oke, di sini juga katanya dari Bu Lina nih. Oke, dari Bu Lina yang mana nih? Oke, katanya sinyal lagi nggak bersahabat, disiplin dalam beribadah, Kang, katanya. Oke. Kemudian dari Ibu Aminah, setiap pekerjaan apapun tidak boleh ditunda-tunda, apalagi dalam hal ibadah, katanya. Sip, mantap, itu hikmahnya. Kemudian dari Pak Agung ya, dari Pak Sabar, merasa terpanggil untuk segera melaksanakan kewajiban. Sip. Dari Pak Maulana nih, jangan menunda sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini, Kang. Oke, sip, mantap. Kemudian dari Bu Eni, jangan pernah menunda-nunda sholat, katanya. Sip, mantap Bapak Ibu semua. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, dari Bu Umi Habibah, berusaha untuk lebih baik lagi memperbanyak amal ibadah dan lebih hati dalam mengemban amanah dan tidak menunda-nunda mumpung masih diberi waktu. Oke, sip, mantap Bapak Ibu semua ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, dari kisah tadi Bapak Ibu, intinya apa? Kita itu waktu terbatas, tenaga juga terbatas, kesempatan yang hadir dalam hidup kita mungkin bisa jadi tidak hadir lagi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika hal itu sudah ada di depan kita, maka segera ambil, laksanakan di waktu itu. Ketika bisa kita kerjakan di hari itu, kerjakanlah, jangan menunggu nanti. Ketika hal itu kita lakukan, insya Allah bersiaplah, Bapak Ibu. Nah, hari esok kita akan menyongsong lebih baik lagi. Tapi Kang Rian misalkan, yang jadi pertanyaannya saya males Kang gitu. Nah, ada pekerjaan numpuk kemudian diberikan kepada saya tapi saya malas ngerjainnya, bisalah nanti aja gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Bapak semua yaitu penjemin mata, bayangkan. Boleh jadi pekerjaan tidak bisa kita lakukan lagi besok. Karena kenapa? Usia atau umur kita juga nggak sampai besok. Wah, nanti akan terpanggil insya Allah Bapak Ibu. Buka mata, wah kerjakan. Wah, insya Allah. Bismillah Bapak Ibu ya. Insya Allah tolong dikoreksi ketika ada yang salahnya ya. Oke, sip. Nah, di sini saya pengen coba tanya deh ke Pak Muslih ya. Oke, saya pengen tanya dulu ke Pak Muslih. Saya ajukan unmute deh ke Pak Musli. Oke, cek. Silakan Pak Musli. Cek suaranya, Siap. Pak. Siap, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Pak Musli mau berbagi nih hikmah yang tadi didapatkan atau yang terbayangkan dari kisah yang tadi kita sharingkan, Pak Musli. Termasuk mungkin mau memberikan nasihat juga ke kita. Gimana Pak Musli? Sekedar sharing aja kan Rian. Oke. Bismillah. Tapi sebelumnya sambil digerakkan tangannya, hitung-hitung pengamalan teknik. Oke, silakan Pak Muslih. Mangga. Oke. Cek.
Ada jaringannya aman, Pak? Oke, nah ini sepertinya sedang trouble jaringan Bapak Ibu ya. Oke, yaudah deh, siap, nggak apa-apa ya. Oke, nanti insya Allah mungkin di akhir Pak Muslih ya, kita coba panggil kembali. Oke, baik Bapak semua, Bismillah ya, insya Allah itu yang pertama ya. Nah di sini bagi yang baru datang juga, oke, nanti saya informasikan di akhir. Kita di minggu depan kita akan cari 3 petugas. Yang pertama sebagai moderator atau sebagai MC Bapak Ibu yang memandu bincang pagi. Yang kedua nanti yang memberikan cerita motivasi atau kisah inspirasi Bapak Ibu sebagai latihan kita, ajang kita beretorika ya, kemudian juga berbicara gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan cari juga pemateri pertama. Artinya pemateri di sini akan latihan juga jadi pemateri sekitar 5 sampai 7 menit ya. Kemudian terakhir baru nanti ke saya Bapak Ibu ya. Itu infonya ya. Siap-siap di akhir sesi Bapak Ibu ya. Oke, tapi jangan langsung menghilang ya. Kang, saya nggak mau ditunjuk, saya live duluan ya. Oh, jangan juga ya. Oke. Sudah terbaca niatannya nih Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak semua. Kita akan lanjut sekarang pada materi hari ini. Saya ingin sharing tentang materi public speaking, yaitu tentang materi public speaking apa Kang Rian? Yaitu apa? Tentang masalah konten Bapak Ibu. Nah, 1-2 hari ke belakang banyak yang japri saya, bertanya kepada saya, Kang Rian, gimana sih cara bikin konten yang menarik? Kang Rian, gimana sih cara kita disuruh berbicara tapi dadakan-dadakan, Kang, katanya ya. Apakah kita sebaiknya tolak aja atau tetap diterima? Tapi kalau diterima gimana caranya, Kang? Karena kan saya belum persiapan. Kira-kira mau nggak Bapak semua? Kita buka-bukaan Bapak Ibu, bagaimana cara membuat konten atau isi pembicaraan walaupun dadakan atau singkatnya impromptu speech. Yang mau belajar Bapak Ibu tulis di komentar. Mau. Oke, coba Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Nurjal. Jangan tunda besok yang dikerjakan hari ini karena bisa hari esok akan lebih. Oh, udah ketutup ternyata komentarnya. Nggak apa-apa ya Pak Nurjal ya. Oke, mau banget. Oke, sip, mantap Bapak Ibu ya. Nah, jadi materi ini sebetulnya ada di video e-course. Kalau nggak salah bab 4 tentang penguasaan materi Bapak Ibu ya. Di sana ada sekitar video terbanyak di bab itu ada sekitar 9 video kalau nggak salah. Nah, kita bahas aja di sini Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Bapak semua, para pembicara tingkat nasional, mereka tuh rata-rata Bapak Ibu, selain dipersiapkan, ada juga event-event yang mereka harus siap secara dadakan Bapak Ibu. Nah, bedanya antara pembicara nasional dengan pembicara yang mungkin baru gitu. Apa bedanya? Mereka punya strategi, mereka punya teknik tertentu bagaimana ketika mereka ditunjuk secara spontan misalkan mereka akan tetap siap. Nah, sekarang saya buka-bukaan Bapak semua. Nah, apa Kang Rian? Nah, ada beberapa teknik Bapak Ibu. Teknik ini bisa kita gunakan. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi ternyata untuk mempersiapkan konten Bapak Ibu itu terbagi 2. Konten itu terbagi menjadi 2. Nah, apa Rian? Konten yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, konten ya. Sebentar. Konten. Terima kasih saya. Yang pertama ada yang disebut dengan konten yang terencana. Yang kedua ada yang disebut dengan konten dadakan. Nah, kalau istilah bahasa Jawanya impromptu speech. Ini bahasa Jawanya Bapak Ibu ya, impromptu speech. Kita lihat Bapak Ibu semua di sini. Nah, ternyata ini adalah 2 macam konten saat kita berbicara di depan umum. 1 terencana, yang kedua adalah dadakan Bapak Ibu. Nah, Kang Rian, yang paling sulit apa? Yang kebanyakan orang itu tinggalkan, yaitu apa? Yang dadakan-dadakan Bapak semua. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau benar coba anggukan kepala. Sip. Nggak gitu benar, ya. nggak benar. Oh gitu. Nah, karena kenapa? Kalau yang terencana mungkin orang udah punya persiapan dulu. Misalkan minggu depan atau besok nih.
disuruh presentasi, oh masih ada waktu nih hari ini atau malam, persiapan dulu kotor-kotor dan sebagainya. Tapi kebanyakan suka pada nolak yang dadakan-dadakan, yang spontan-spontan Bapak semua. Nah, gimana sih Kang Rian caranya? Cara untuk selalu siap, yang pertama kita bisa gunakan namanya teknik The Rule of Three, Bapak Ibu. Namanya tekniknya adalah The Rule of Three. Oke, sebentar. Kita tulis lagi di sini. Nah, ini teknik yang paling saya suka, Bapak Ibu. Nah, teknik The Rule of Three itu ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari dan kita akan latihan, Bapak Ibu. Insya Allah, Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung latihan ya. The Rule of Three. Oke, The Rule of Three, Bapak Ibu. Nah, jadi the rule of three itu apa sih Kang Rian? The rule of three ini adalah sebuah teknik kita memicu isi pikiran kita keluar gitu. Walaupun secara dadakan dengan dipicu dengan angka Bapak Ibu. Oke, coba ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Saya ajukan unmute ke semuanya. Oke, silahkan buka dulu audionya Bapak Ibu. Buka dulu audionya. Oke, cek. Oke, ikuti gerakan saya Bapak Ibu. Ikuti gerakan saya dan ikuti kata-kata saya. Coba. Teknik pertama. Bicara dadakan. Yaitu impromptu speech. Picu pikiran. Untuk mengeluarkan materi dengan poin per poin. Oke, sip, mantap. Maksudnya apa Kang Rian? Oke, saya izin mute all dulu. Maksudnya apa gini Bapak Ibu? Jadi teorinya gini, teknik the rule of three ini. Pikiran kita Bapak semua ada perpustakaannya. Nama perpustakaan dalam pikiran kita adalah perpustakaan bawah sadar. Jadi perpustakaan di pikiran bawah sadar itu fungsinya apa? Menyimpan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita alami. Pokoknya segenap informasi di setiap hari itu, informasi-informasi yang penting, termasuk ilmu-ilmu yang penting, Bapak semua, setiap hari itu tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian di setiap malam Bapak Ibu, pikiran bawah sadar ini ya atau lebih tepatnya itu adalah critical area. Jadi tiap malam itu critical area ini memfilter Bapak Ibu. Memfilter apa? Memfilter mana nih selama satu hari ini misalkan dari aktivitas Ibu Umi Masitah misalkan. Yang penting yang dimasukkan ke tadi perpustakaan dan yang nggak penting yang dihilangkan. Nanti yang menurut pikiran kita dianggap penting itu masuk ke perpustakaan Bapak Ibu. Yang tidak dianggap penting itu akan langsung lepas gitu, lupa gitu. Makanya kita sering melupakan sesuatu yang kita anggap tidak penting. Nah, gitu ya. Nah, kemudian informasi-informasi itu banyak Bapak Ibu di kepala kita. Karena pikiran bawah sadar itu punya fungsi namanya long memorize. Artinya apa? Menyimpan memori jangka panjang. Bahkan kapasitas penyimpanan pikiran bawah sadar kita terkhusus perpustakaan bawah sadar itu lebih daripada laptop atau komputer. Kalau laptop saya mungkin hanya 1 terabyte Bapak Ibu, 1000 GB gitu ya. Nah, tapi ya ada ini kualitas tertinggi misalkan ya. Tapi kalau perpustakaan bawah sadar itu lebih banyak daripada itu Bapak Ibu, bukan hanya 1 tera, 2 tera, mungkin berjuta-juta tera Bapak Ibu. Ya, tidak terbatas. Nah, kemudian apa hubungannya Kang Rian ketika kita mau melakukan bicara dadakan? Nah, saat kita mau bicara dadakan, kita akan ambil Bapak Ibu pesan atau materi atau konten yang ada di perpustakaan bawah sadar kita. Caranya yaitu buka pintu perpustakaan dan ada sekitar 9 pintu untuk membuka pintu perpustakaan. Salah satu pintu pertama adalah dengan angka atau the rule of three. Dengan apa Bapak Ibu? Angka, sip, betul Bapak Ibu. Jadi saat diri kita dipicu dengan angka, maka pikiran bawah sadar itu akan mengisi poin per poin itu. Contoh Bapak Ibu, contoh. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan sampaikan 4 poin penting pada Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang bagaimana sih konsep dari pikiran bawah sadar.
Yang kedua, saya akan sampaikan bagaimana cara mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Yang ketiga, saya akan sampaikan bagaimana kita mencari materi di pikiran bawah sadar hanya dalam persekian detik. Yang keempat, saya akan buka rahasia, yaitu bagaimana kita selalu siap, selalu standby setiap kali kita diminta bicara walaupun dadakan. 4 poin itu yang akan kita sampaikan. Kira-kira Bapak semua, saya menyebutkan 4 poin itu sudah terencana sebelumnya atau dadakan spontan barusan? Tulis di komentar Bapak Ibu. Oke, coba tulis di komentar. Dadakan atau terencana? Oke. Silakan Bapak Ibu. Spontan dari Pak Hidayat. Oke, Pak Nurizal dadakan, Kang. Oke, dari Ibu Umi Masih itu dadakan, Kang. Dari Pak Soleh dadakan, Ibu Lydia dadakan, terencana. Kemudian juga dadakan, fatakan. Apa fatakan ya? Dadakan mungkin ya, maksud Pak Agung. Oke, sip Bapak Ibu. 4 poin tadi saya sampaikan secara dadakan Bapak Ibu. Oke, sekarang saya uji coba. Contoh lagi Bapak Ibu, contoh lagi. Bapak Ibu semua, untuk menjadi orang yang sukses, punya 3 modal Bapak Ibu. Yang pertama, punya modal hati. Karena hati ini yang akan menjadi penuntun kita. Saat kita punya masalah, hati ini yang akan menjadi pusat atau perantara Allah memberikan inspirasinya pada kita. Maka selalu jaga hati kita. Yang kedua, kita punya modal, yaitu apa? Pikiran, otak kita Bapak Ibu. Karena di pikiran otak kita inilah yang membedakan manusia dengan binatang dan makhluk yang lainnya. Manusia punya kemampuan untuk berpikir dan punya kemampuan untuk mencari solusi. Ini adalah modal kedua kita. Yang ketiga, modalnya yaitu bentuk fisik Bapak Ibu. Diri kita termasuk juga modal fisik berupa uang. Itulah 3 poin penting, 3 modal utama saat kita ingin menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, 3 poin tadi Bapak semua terencana atau spontan? Buka audionya Bapak Ibu, buka audionya, jawab terencana atau spontan Bapak Ibu. Coba buka audio. Spontan. Spontan. Sip. Spontan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Spontan. Oke, spontan uhuy. Jadi komeng ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saat saya picu ya dengan poin per poin, misalnya Bapak Ibu ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Nah, sebetulnya belum saya siapin nih 3 poin itu apa gitu. Tapi nanti dari perpustakaan bawah sadar kita akan terpicu Bapak Ibu untuk mengisi poin per poin itu. Contoh misalkan, oke 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih. Oh, tuh langsung keluar Bapak Ibu, ucapan terima kasih. Yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Nanti termasuk dengan tema. Oke. Nah, biar lebih real lagi Bapak Ibu ya. Nah, Kang Rian, itu kan Kang Rian ya yang melakukan gitu. Mungkin kan udah ahli atau apa. Nah, ini pun teknik ini bisa dipraktikkan oleh siapa aja kok Bapak Ibu ya. Oke, contohnya saya akan panggil di sini siapa ya. Oke, Pak Hidayat deh. Oke, sepertinya soalnya dalam hatinya bilang, Kang, panggil saya, panggil saya. Saya ingin wujudkan itu ya. Oke, baik. Saya ajukan unmute dulu ke Pak Hidayat. Oke, silahkan. Cek suaranya, Pak. Cek. Oke, baik. Pak Hidayat tolong sampaikan secara spontan nih. Oke, tolong sampaikan 3 cara bagaimana cara membuat istri luluh pada Bapak? Wah, coba Pak. 1. Yang pertama, kita niat untuk berbuat baik kepada dia. Oke. Yang kedua? Yang kedua, actionnya dalam bentuk fisik. Kita menampakkan perhatian kepadanya. Oke. Kemudian yang ketiga, penuhi kebutuhannya. Asik. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua nih, 3 poin yang disampaikan oleh Pak Hidayat masuk akal atau tidak Bapak Ibu sesuai tema? Buka audionya, masuk akal atau tidak? Masuk akal. Masuk akal. Yang ketiga. Oke, yang ketiga banget. Oke. The power of mak-mak ini. Masya Allah.
Nah, gitu. Nah, saya sekarang mau tanya nih sama Pak Hidayat. Silahkan boleh di unmute Pak Hidayat. Oke, saya ajukan unmute lagi. Oke, Pak Hidayat, tadi 3 poin yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah rencanakan sebelum-sebelumnya, mungkin sudah janjian dengan saya, atau dadakan barusan Pak keluar begitu aja Pak? Tahu bulat, Kang. Dadakan. Oh, dadakan. Iya. Tahu bulat dadakan. Oh, sip, mantap. Itu adalah aplikasi dari teknik The Rule of Three, Bapak Ibu ya. Dipicu isi pikiran kita dengan angka. Oke, sip. Makasih Pak Hidayat ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hidayat, Bapak Ibu. Oke, nih sekarang Bapak Ibu semua, kita coba deh ke emak-emak ya. Oke, kita coba ke emak-emak. Siapa nih yang kita pilih? Bu Lina aja deh. Oke, sip. Nah, saya ajukan unmute dulu ke Bu Lina. Oke, cek Bu Lina. Oke. Cek lulus. Aman Bulin? Disingkatnya jadi Bulin. Oke. Baik Bu Lina, tadi Pak Hidayat 3 hal. Sekarang saya sampaikan 5 hal. Oke, coba. Bu Lina, sebutkan 5 cara bagaimana bisa sukses di bisnis online. 1. Pertama, kita harus tahu apa itu online terlebih dahulu. Oke, harus tahu. Yang kedua, kita harus mengerti produk kita. Mengerti produk kita. Yang ketiga, fashion kita kemana ini untuk jadi online kita bisa lancar. Oke, jadi harus paham terhadap passion sendiri juga gitu. Iya. Yang keempat, apa nih yang keempat? Banyak kontak, nomor-nomor. Banyak nomor-nomor. Oke, calon prospek. Iya, gitulah. Yang kelima, kita harus ramah terhadap pembeli gitu. Kita harus ramah dengan mereka semua. Baik hati. Mantap. Nah, itulah 5 kunci kesuksesan berbisnis online ala Ibu Lina. Kira-kira Bapak Ibu masuk akal atau tidak sesuai tema? Buka audionya Bapak Ibu. Masuk akal atau tidak? Buka audionya. Masuk. Tapi kalau nggak punya HP bagaimana, Kang? Oh, kalau nggak punya HP, pinjam HP suami, Bu. Curhat. Kang Rian. Oke, sip, mantap. Nah, bagus Bu Lina. Nah, itu ya. Jadi 5 poin yang tadi disampaikan oleh Bu Lina itu adalah 5 poin dadakan atau terencana, Bu Lina. Boleh dibuka dulu audionya, saya ajukan unmute lagi. Oke, tadi saya ke mute ya. Oke, 5 poin yang udah Ibu persiapkan sebelumnya atau yang dadakan, Bu? Dadakan. Nah, tinggal apa? Tinggal poin per poin itu kita jelasin Bapak Ibu. Misalkan tadi kata Bu Lina, baik Bapak semua, untuk sukses di bidang online, yang pertama kita harus mengerti dulu terhadap online itu apa. Nah, mungkin di luar sana, misalkan penerangan itu, mungkin di luar sana banyak orang yang berbicara masalah bisnis online. Tapi mungkin mereka bingung, apa itu sebenarnya bisnis online? Wah, nanti panjang gitu ya ngejelasinnya. Nah, gitu. Nanti poin yang kedua apa? Poin yang ketiga apa? Dan seterusnya. Kayak gitu, tinggal dijelaskan. Dan itu Ibu dan Bapak Ibu semua bisa lakukan secara dadakan. Ketika kita ditembak untuk berbicara, gunakan teknik ini, insya Allah ide akan murudul, Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Lina, Bapak Ibu. Hatur nuhun. Sama-sama Bu Lina. Oke, tapi ini di sini ada yang penasaran, Bu Lina. Nah, penasarannya apa? Nah, di sini saya lihat dari wajah bapak-bapak pengen nyoba nih. Oke, sepertinya dari wajahnya sih, Pak Sabar pengen nyoba nih. Oke, seperti Pak Sabar pengen nyoba nih ya. Oke, tapi saya berikan tantangan. Waduh. Pak Sabar. Kalau Pak Hidayat 5 poin, Bu Lina Pak Hidayat 3 poin, Bu Lina 5 poin. Sekarang Pak Sabar 7 poin. Wow. Oke, sekarang kita coba Pak. Nah, ke Pak Hidayat, Pak Sabar. Oke, Pak Sabar, temanya adalah sebutkan 7 cara membuat istri kita selalu setia dalam hidup kita. 1. Tersenyum.
Oh, tersenyum itu buat Sia ya. Yang kedua, oke, Ya. satu tadi sering tersenyum pada sang istri. Ya. Kasih uang belanja yang banyak. Ya, kasih uang lah, kasih uang belanja. Oke. Tapi ini karena dikasih contekan. Yang Nah, ketiga, saya ganti tema deh. Ajak piknik. yang ketiga bermanja-manja. Oke, siap. Shopping Tiga terus. bermanja-manja. Empat berbelanja. Kelima Oke. bermesra-mesraan sambil jalan. Tebelin dompetnya. Oke, Keenam, stop dulu, stop. Oke. Saya minum potong dulu. dengan Nah, biar lebih adil gini aja deh. Biar lebih adil, oke. Biar lebih adil, saya yang memberikan temanya jangan saya, tapi silakan dari Bapak Ibu semua. Oke. Yang mau memberikan tema ke Pak Sabar boleh angkat tangan, klik partisipan, klik raise hand. Oke. Silakan siapa klik partisipan, klik raise hand Bapak Ibu. Nah, yang mau memberikan tema, misalkan 7 hal tentang apa, boleh tentang apa aja, bebas ya. Kita biar bisa tahu isi pikiran dari Pak Sabar nih ya, atau Pak Agung. Oke, silakan Bapak semua. Oke, nah ini oke dari Pak Muslih nih katanya yang ingin memberikan. Nah ini siap. Oke, mangga Pak Muslih boleh berikan temanya nih. Nah, cek suaranya. Cek, siap Kang Oke. Rian. Siap, mangga. Siap Pak Sabar. Nih Siap, Kang. pertanyaannya sulit nih. Siap-siap. Ya. Ya. Oke, mangga Pak Musli. Ringan-ringan saja. Oke. Pak Sabar, tolong sebutkan. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya Baik, bantu ulangi. Putus. Ya, Lanjut, siap. lanjut. Tolong Ya. sebutkan 7 hal dalam pendidikan anak. Oke, 7 hal dalam pendidikan anak atau dalam mendidik anak katanya. Mangga Pak Sabar, gimana? Ujian Ya. nih Pak kayaknya. Ya. Pertama, Oke. kita harus ramah dengan anak itu. Oke, satu ramah dengan bahwa anak. Kedua. Kedua, memberikan contoh-contoh yang baik. Contoh yang baik. Kepada Ketiga. anak dan cerita. Oke. Ketiga, diajak berkomunikasi. Diajak komunikasi. Diajak berkomunikasi. Oke. Yang keempat. Kelima. Oh, keempat belum, Pak. Keempat ya. Keempat dulu. Dilewati, Pak Sabar. Komunikasi. Oke. Berkomunikasi dan kira-kira diajak cerita apa maunya. Oke. Gitu. Dan kita sepanjang kita bisa kita penuhi kemauannya. Oke, memenuhi kemauan. Bisa kita berikan pengertian pada kondisi kita begini. Siap. Yang kelima apa yang kelima? Yang berapa lagi, Pak? Yang kelima sekarang. Masih tersisa 3 poin. Yang kelima kita berikan motivasi. Yang kelima kita berikan motivasi. Kalau kita menjadi orang baik, insya Allah kita akan disenangi oleh banyak orang. Yang kelima berikan motivasi pada anak. Oke. Sip. Yang keenam, Pak. Yang keenam. Dua lagi. Yang keenam, kita tunjukkan bahwa kita itu seorang ayah yang yang apa? Kedengaran, Pak? Ayah yang baik. Oh, ayah yang baik. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh, sendah gurau lah. Sendah gurau. Jangan terlalu serius gitu ya. Anak-anak. Oke, sip. Mantap Bapak Ibu. Gimana Pak Muslis? Ini kira-kira lulus atau tidak? Nilai, mohon maaf Pak Sabar, nilai 80. Asik. Lumayan. Karena KKM-nya juga 60, Pak. Udah di atas KKM. Oke, sip. Mantap. Terima kasih nih buat Pak Sabar dan juga Pak Musli. Nah, itu Bapak Ibu semua ya. Itu teknik pertama Bapak Ibu. Saat kita bicara dadakan. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, saat kita bicara dadakan, teknik pertama bisa kita pakai Bapak Ibu. Tadi apa namanya? The rule of three. The rule of three. Jadi
The rule of three ini adalah kita membagi ke dalam poin per poin. Sebetulnya bukan hanya 3 poin ya, boleh 4 poin, 5 poin, cuma nggak beda nama misalkan. Karena 5 poin jadi the rule of 5, enggak gitu. Karena ini istilahnya udah dari sana seperti itu ya. Nah, tapi disarankan Bapak Ibu semua, disarankan jangan lebih daripada 7 gitu ya. Disarankan sih paling 3 atau 5 gitu ya. Nah, dan jangan lebih daripada 7. Termasuk yang kedua, kelemahan the rule of three adalah saat kita ngulang lagi itu jadi lupa. Contoh misalkan nanti Kang Abai nih, Pak Abai berbicara misalkan pakai teknik the rule of three ini. Baik Bapak semua, ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan dalam sosialisasi kesehatan kali ini. Yang pertama adalah pakai masker setiap hari. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? 4 apa? 5 apa? Oke, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama, mungkin masih lancar. Yang kedua, aduh apa tadi yang kedua gitu ya. Nah, itu kelemahan the rule of three itu gitu. Jadi ketika kita ngulas lagi dari awal boleh jadi lupa. Jadi tekniknya atau caranya gimana Kang Rian? Caranya adalah ketika mau menyebutkan 5 poin misalkan, 1 poin apa? Jelasin dulu. Kemudian lanjut lagi poin kedua apa? Jelasin. Poin ketiga apa? Jelasin dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, itu strategi dan tekniknya. Oke, siap Bapak Ibu? Kira-kira bermanfaat atau tidak Bapak Ibu? Yang bermanfaat buka audionya bilang, "Oke Kang." Masuk akal dan bermanfaat. Oke, sip. Masuk akal dan Masuk akal dan bermanfaat. Nah, sekarang Kang, saya mau nanya tantang bisa, Bapak Kang? Ibu. Saya mau tantang Bapak Ibu secara tantang secara together bersama. Apa tantangannya Kang Rian? Oke, Bapak Ibu semua tolong gunakan teknik the rule of three sesuai dengan tema yang akan saya berikan. Wah, temanya apa Kang? Siap-siap Bapak Ibu ya. Audionya nggak apa-apa, buka aja Bapak Ibu ya. Kalau kata orang Jerman, patarik-tarik. Gitu ya. Oke, tantangannya adalah sebutkan 5 langkah bagaimana cara menjadi seorang public speaker yang hebat, Bapak Ibu. Di hitungan ketiga, silakan mulai. 1, 2, 3, 5 langkah menjadi public speaker yang hebat. Action, go! Silakan Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama jangan berhenti baca, kedua berlatih, berpengalaman dan bergaul dengan orang-orang yang sudah menekuni bidang tersebut yang unfit. Dan yang kelima, terbang kita harus punya lalu belajar informasi. terbang itu. Ayo, 5 hal. Menguasai materi, menguasai materi. Budi juga silakan sambil nyetir sambil Menguasai materi. 5 detik lagi. Ayo Bu Lina, 5 detik Bu Lina. Kita harus tahu ilmu public speaking, bahasa kita, ilmu kita harus menguasai ilmu public speaking, menguasai kemudian kita harus kemudian dan pengetahuan harus lebih luas untuk menjadi public speaker yang baik. Sering latihan, dong buat kita semua. Oke, sip. Menguasai auden, menguasai auden. Oke, nah itu teknik pertama Bapak Ibu, yaitu apa? Teknik pertama itu saat kita mau bicara dadakan. Oke, siap lanjut teknik kedua Bapak Ibu? Yang siap Kang, lanjut. tanya dulu boleh Kang? Audio bilang lanjut Kang. Kang Rian maaf, Ada yang mau tanya tuh? bisa tanya dulu Kang? Oke, silakan boleh yang mau bertanya. Lanjut. Tanya dulu Kang. Ada? Oke. Ya, Silakan boleh angkat tangan. Ini siapa nih? Pak Hidayat Kang. Oh, Pak Hidayat. Oke. Iya. Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat, mangga. Oke, terima kasih sebelumnya. Silakan. Mendengar penjelasan dan praktek tadi, mungkin masuk dalam kategori sisi kelemahan impromptu ya, dengan teknik of three-nya tadi. Salah satunya berarti kan kita sudah pernah mengisi file dalam alam bawah sadar kita dengan berbagai materi dan pengalaman itu. Nah, kalau itu tidak terjadi, mungkin ada cara lain yang spontan lagi untuk menghadapi spontanitas yang
mandek tadi, karena kita mungkin belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Kalau kita tadi lancar mungkin kan karena kita sebelumnya udah punya dapat pengalaman. masukan itu ya, punya pengalaman dari orang lain maupun dari diri kita, baca dan seterusnya. Nah, kalau itu hal-hal yang baru, kita ditanya oleh Kang Rian misalkan, kita belum pernah ada memori terbaiknya bagaimana? Matur nuwun, Kang. Oke, sip, mantap. Nah, jadi ketika pakai teknik draw of three itu dari mana sih isi pikirannya? Dari bawah sadar tadi. Dan memang ketika nggak ada di bawah sadar ini, kita nggak akan bisa gitu. Makanya gimana Kang Rian? Yaitu ketika tugas seorang pembicara atau kita ingin selalu ada ide apa yang kita bicarakan, maka programkan setiap hari selalu nginput Bapak Ibu. Input apa yang ilmu gitu. Termasuk saya pun sama Bapak Ibu. Sampai saat ini setiap hari itu selalu saya targetkan harus untuk input gitu. Baik itu dengan cara baca buku. Nah, atau ketika misalkan lagi bosen nih baca buku. Nah, saya biasanya buka YouTube. Nah, tapi YouTube-nya adalah ya YouTube tentang ilmu juga. Saya alokasikan biasanya minimal satu hari itu 1 sampai 2 jam. Nah, biasanya kalau di YouTube yang paling seru itu ketika saya mau belajar retorika, saya suka cari Pak Jamil Az-Zaini. Nah, retorikanya soalnya saya sukai, kemudian konten-konten materinya juga padat. Nah, biasanya saya cari Pak Jamil Az-Zaini. Kemudian saya pengen misalkan nambah input. Nah, kata-kata saya biar indah gitu. Kata-kata saya biar puitis. Biasanya saya selalu cari di YouTube itu Mary Riana. Karena Mary Riana itu punya kemampuan word-nya sangat bagus Bapak Ibu ya. Keren banget gitu. Apalagi di acara Impossible. Walaupun boleh sebagai seorang moderator, tapi seorang motivator, beda gaya pembawaannya gitu. Kang, biasanya saya putus-putus Kang. inspirasi juga untuk hal itu gitu ya. Oke. Terputus-putus. Oke, terputus Bapak Ibu? Oke, sip sebentar. Saya cek sinyal dulu. Ya. Oke, sekarang gimana Bapak Ibu? Nah, bagus. Bagus Udah lagi. jelas lagi. Ya, Oke, sip. Nah, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi intinya benar seperti yang dikatakan oleh Pak Hidayat. Salah satu kelemahan dari, sebetulnya ini bukan kelemahan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dan memang harus diisi isi pikiran kita Bapak Ibu. Contoh misalkan, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu misalkan ya, dan nggak ada input di dalamnya. Contoh aja, misalkan saya mau tanya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, coba sampaikan 5 kata penting dalam bahasa Jerman. Silakan Pak. Mungkin apa ya gitu. Nggak ada soalnya input di bawah sadarnya gitu. Beda kalau seandainya ada gitu. Jadi makanya ya minimal di tiap hari itu carilah tambahan input-input sesuai dengan profesi kita atau ilmu yang kita butuhkan. Nah, sisanya ya boleh tentang wawasan gitu Bapak Ibu ya, gitu. Tapi teknik the rule of three ini sangat membantu Bapak Ibu bagi kebanyakan orang. Ada orang yang ilmunya banyak Bapak Ibu. Dia senang baca gitu ya. Ilmunya juga keren ketika diajak ngobrol bagus. Tapi saat diminta bicara di depan umum, dia kehilangan materi Bapak Ibu. Nggak tahu apa yang disampaikan. Sering Bapak Ibu ya melihat kayak gitu? Atau kita juga pelakunya? Nah, karena kenapa? Beliau belum punya metode. Seperti apa ya cara mengeluarkan isi pikirannya. Salah satu caranya yang efektif, yang paling saya suka tadi Bapak Ibu, yaitu teknik the rule of three. Nah, seperti itu mungkin Pak Hidayat ya. Oke, siap. Sami-sami Pak Hidayat. Oke. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Pak Muhlis. Tolong sebutkan kembali rujukan Kang Rian di YouTube tentang retorika dan yang punya kata-kata. Oh, yang tadi terputus ya. Tadi yaitu Pak Jamil Az-Zaini, Pak. Kalau yang saya suka dari Pak Jamil Az-Zaini itu kontennya padat Bapak Ibu, berisi, dan boleh juga sampaikan dengan teknik tadi the rule of three. Misalkan ketika kita ingin ketika kita ingin mengganti pikiran negatif kita menjadi pikiran positif, maka gunakan metode CRAFT. C-R-A-F-T misalkan ya, CRAFT. C itu apa? Nah, cancel. Nah, jadi ketika kita yang pertama tadi C, yaitu apa? Cancel. Cancel itu apa? Ketika kita ada pikiran negatif, cancel, jangan ikuti. R, reflect. Nah, jadi ketika ada pikiran negatif, langsung ganti dengan pikiran positif. Pas waktu itu saja.
pas waktu itu. Jadi ketika misalnya kita memikirkan, kayaknya saya nggak mampu untuk bicara di depan umum, ganti dengan positif. Saya pasti mampu bicara di depan umum. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya suka dari Pak Jamil Ad-Jaini. Termasuk juga gaya berbicaranya, retorikanya gitu. Nah, nanti bisa di cross check ya. Kemudian yang kedua, tadi Mary Riana Bapak Ibu. Mary Riana itu punya kemampuan kata-katanya indah gitu saat didengarkan, puitis gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sip. Nah, seperti itu dan kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya berikan satu teknik lagi, yaitu bagaimana sih teknik berbicara di depan audiens walaupun dadakan. Yaitu apa? Tadi kita berbicara tentang the rule of it. Sekarang lanjut lagi, yaitu apa? Kita bicarakan tentang teach a listen. Teach a listen. Saya agak-agak lupa nih bahasa Inggrisnya. Oke. Tapi nanti bisa dikoreksi lah ya. Oke, teach a listen. Oke. Nah, teach a listen Bapak Ibu. Kang Rian, teknik teach a listen itu apa sih? Teknik kita mengambil pelajaran hidup lah. Nah, lebih gampangnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita diminta nih bicara dadakan di depan audiens Bapak Ibu. Cara yang termudah yang kedua adalah sampaikanlah pelajaran-pelajaran hidup yang kita miliki. Termasuk misalkan tadi Bapak Ibu, pas di awal Bapak Ibu, saat saya berkisah, jujur, kisah tadi belum pernah saya rencanakan Bapak Ibu, untuk saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, saya gunakan teach a listen ini gitu, untuk membuka bincang pagi. Bapak Ibu semua, saya punya seseorang, beliau usianya lebih muda dari saya, beliau teman main saya, sahabat karib saya, tapi apa yang terjadi beberapa waktu lalu, beliau meninggal dunia. Padahal usianya muda, padahal usianya masih layaknya seorang pemuda yang masih punya impian panjang, kesempatan panjang. Tapi apa yang terjadi? Allah telah ambil nyawanya. Dan di sana saya dapat sebuah pelajaran berharga, yaitu apa? Kita harus mempersiapkan kematian kita. Karena jangan sampai kita menunda, ternyata waktu kita telah habis di dunia ini. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu saya gunakan tadi teach a listen. Yaitu apa? Kita gali kira-kira apa nih pelajaran hidup yang kita dapatkan. Karena pasti semua orang itu ada gitu pelajaran hidupnya Bapak Ibu. Nah, pelajaran hidup itulah yang kita sampaikan Bapak Ibu. Pelajaran atau pengalaman hidup gitu ya. Termasuk juga sebuah kisah dalam yang terjadi pada peristiwa kita. Oke, contoh Bapak Ibu, contoh misalkan. Oke, saya contohkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menjadi seorang trainer itu memiliki sebuah keuntungan Bapak Ibu. Saat kita berbicara, sebetulnya kita berbicara bukanlah layaknya bicara menasehati orang lain saja. Tetapi sebetulnya kita sedang menasehati diri saya sendiri. Saat kita memiliki rasa malas untuk beraktivitas apapun, kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelemahan, kita sampaikan motivasi orang terhadap kelemahan kita. Misal kita memiliki kelemahan Bapak Ibu. Kelemahan yang kita rasakan adalah ternyata susah membaca. Maka motivasi orang untuk terus membaca Bapak Ibu. Motivasi, baik Bapak semua kita ini manfaat dalam membaca seperti ini. Kemudian ketika membaca keuntungannya ini, orang-orang yang sukses ternyata mereka memiliki satu kebiasaan yang sama, yaitu setiap hari senang membaca Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita ingin menjadi orang sukses, maka membacalah. Tapi ketika kita masih sulit membiasakan diri kita untuk membaca, maka jangan salahkan kalau kesuksesan kita tersendat gara-gara keilmuan kita kurang Bapak Ibu. Oleh karena itu terus membaca Bapak Ibu. Wah, dan sebetulnya Bapak Ibu, saat saya memotivasi orang untuk terus membaca, sebetulnya saya jadi termotivasi juga untuk membaca Bapak Ibu. Oleh karena itu, itulah salah satu keuntungan ketika kita menjadi seorang pembicara. Saat kita merasa ibadah kita lagi down, maka cari orang Bapak Ibu, baik secara virtual
baik secara langsung, kumpulkan walaupun hanya 1, 2, 3 orang saja. Kita kasih motivasi pada mereka, yuk sama-sama yuk. Ternyata ketika kita ningkatin amal ibadah kayak gini, ketika kita misalkan nambah amal soleh nanti kayak gini, wah ini tahajud, wah seperti ini. Kemudian sholat duha, wah ini manfaatnya. Sholat sunnahnya dan lain sebagainya, ini dan sebagainya. Nah, saat kita motivasi itu bagi seorang trainer, sebetulnya dia jadi terpicu untuk apa? Cepat kembali bangkit. Oleh karena itu, jadilah seorang trainer yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu pelajaran yang saya ambil nih dari pengalaman hidup Bapak Ibu. Nah, pengalaman hidup itulah saat misalkan Kang Rian, tolong dong kasih motivasi ke kami gitu. Kami butuh motivasi. Wah, ini langsung bisa pakai teknik kedua ini, teach a listen set gitu. Cari pengalaman hidup mana nih yang sekiranya bisa kita bagikan. Nah, nanti langsung deh bisa berbicara. Oke. Siap Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan coba berikan tantangan deh. Siapa Pak Bapak Ibu semua yang pengen nyoba nih mempraktekkan teknik teach a listen ini? Silahkan klik partisipan, klik raise hand. Nah, biar muncul ya di kotak di samping kiri saya. Biar nanti langsung ke atas namanya. Oke. Ada Bapak Ibu? Oke. Wah, ini tawadu semua ya. Ini tawadu semua kayaknya. Oke. Aduh, luar biasa. Oke, kalau ini mah sepertinya pengen ditunjuk. Oke, kita coba siapa ya? Kita cari korban. Kita panggil Pak Maulana. Oke. Soalnya dalam hati mudah-mudahan bukan saya yang dipilih katanya. Nah, jadi saya pengen nantang Pak Maulana. Oke, baik, saya ajukan unmute dulu ke Pak Maulana. Mangga Pak. Oke, silahkan diklik. Oke, saya ajukan unmute. Nah, kotak di tengahnya diklik. Oke, cek suaranya Pak Maulana. Cek. Oke, siap. Harian apa nih? Oke, ada aman Pak? Aman. Sip. Cuman nih yang nggak aman hati nih, hatinya bingung nih. Tegang. Nah, nggak apa-apa Pak, saat Bapak sukses ini Lagi belajar malah disuruh ngajar ini. Nanti Bapak jadi pede nih untuk bicara dadakan lagi ketika hal ini sudah berhasil Bapak lewati. Oke. Baik. Nah, sekarang Pak Maulana, Bapak sampaikan yaitu pelajaran hidup tadi ya dengan teknik teach a listen ya. Nah, pura-puranya dadakan. Saya minta Pak Maulana untuk menyampaikan sesuatu yang berharga kepada kami semua ya. Cukup nggak usah lama-lama, 5 jam aja Pak. Oke. Itu malah lama banget ya. Oke. Coba 1 menit aja. 1 menit aja. Coba ya. 1, 2, 3. Rolling action. Go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita seringkali merasakan kita seringkali merasakan kita itu tidak beruntung atau banyak kesedihan atau banyak masalah. Kita harus melihat ya bahwa orang-orang di sekitar kita lebih banyak yang tidak seberuntung kita. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu seperti roda yang berputar. Kadang roda itu ada di atas dan juga ada yang di bawah. Mungkin sekarang kita sedang banyak kesedihan, tapi harus yakin bahwa setelah kesedihan akan ada kemudahan-kemudahan. Yang paling penting apa? Kita harus terus bersyukur. Karena kebahagiaan itu dimiliki, kalau kebahagiaan itu bukan dimiliki oleh orang yang punya harta banyak, tapi kebahagiaan itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang bersyukur. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur dan kita harus memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, seperti ilmu contohnya supaya kita semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti contohnya adalah Kang Rian ya. Insya Allah Kang Rian akan makin banyak ilmunya yang Allah berikan kepada Kang Rian karena suka berbagi ilmu kepada kita semuanya. Itu saja Kang Rian ya. Bedakan banget ini kayak tahu bulat ini. Bingung menyampaikannya. Oke, coba tulis komentarnya Bapak Ibu terhadap penampilan Pak Maulana. Gimana menurut Bapak Ibu semua? Kesan pesannya tulis di komentar. Oke. Wah, kata
Bu Puji katanya keren Pak Maulana. Wah, dari Bu Umi Mas itu bagus. Makasih. Bagus. Dari Pak Nurjal keren, Kang. Bagus tuh Pak Maulana. Bingung juga. Mantap ya. Masya Allah. Dan saya yakin mantap lah. Setelah ini Pak Maulana jadi lebih siap. Tinggal apa? Saya doakan Pak Maulana setelah ini dapat kesempatan untuk bicara dadakan. Bukan terencana lagi, dadakan. Aduh, yang ada keringat dingin Pak Kang Rian. Nggak apa-apa Pak, karena Bapak kan udah tahu EFT ya, tinggal dipraktekkan aja ngilangin keringat dinginnya, deg-degannya. Tapi kalau dari teknik itu sudah benar Pak. Nah, dari teknik udah tepat. Oke, siap Pak Maulana ya? Lanjutkan, semangat terus, dan saya doakan lebih banyak lagi job dadakannya. Oke. Amin. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Maulana. Oke, sip, mantap Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita praktekkan saja Bapak Ibu ya. Nanti boleh tentang pengalaman diri kita boleh, ataupun misalkan tentang perasaan. Misalnya nih Pak Nurjal misalkan saat ini tuh lagi galau gitu. Nah, tapi disuruh bicara, sampaikan aja tentang kegalauan. Nah, tapi jangan disebutin, Bapak Ibu, sebetulnya saya sedang galau. Wah, jangan, Bapak Ibu, nurunin kredibilitas. Nah, tapi seolah-olah nanti bahasanya bisa kayak gini. Bapak Ibu semua, setiap orang penuh dengan keluh kesah. Mungkin di antara kita saat ini banyak yang sedang merasa kegalauan. Masalah satu belum selesai, timbul masalah baru. Masalah ini belum selesai, ada lagi masalah yang lebih besar. Dengan pedenya kita bilang seperti itu, Bapak semua semangat. Padahal dalam hatinya saya juga lagi bermasalah. Nah kayak gitu ya. Tapi di sanalah Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan. Itulah seorang trainer, itulah seorang motivator, itulah seorang pembicara enaknya. Saat kita sedang berbicara untuk orang lain, sebetulnya kata-kata itu sedang memotivasi untuk diri kita. Nah, biar apa? Biar kita juga semakin Wah, siap Bapak Ibu? Yang siap buka audionya katakan oke, Kang. Oke, Kang. Oke, Kang. Oke, Kang. Oke, baik Bapak semua. Nah, sekarang silakan barangkali ada yang mau bertanya ya, sebelum saya ingin bagi petugas untuk minggu depan ya, yang jadi moderator siapa, yang jadi pemateri pertama siapa ya. Nah, kemudian juga yang mau memberikan inspirasi, kisah motivasi juga siapa ya. Oke. Nah, namun sebelumnya tadi Pak Agung, Pak Sabar sudah pesan katanya saya siap gitu. Siapnya mau jadi moderator, pemberian kisah, atau mau siap jadi pematerinya, Pak? Moderator dulu, Pak. Moderator baru. Oh gitu. Oke deh, boleh, siap. Oke, berarti satu untuk Pak minggu depan moderatornya adalah Pak Sabar. Oke, sekarang masih ada kesempatan Bapak Ibu. Dua lagi nih yang mau jadi petugas nih ya. Oke, ini jadikan bincang pagi ini sebagai wadah kita untuk latihan public speaking kita Bapak Ibu ya. Oke, siapa lagi? Yaitu kisah motivasi. Nah, kisah motivasi, kisah inspirasi boleh cari dulu di buku boleh gitu ya. Atau kisah sendiri juga boleh ya. Seperti Teach a Lesson tadi boleh. Silakan Bapak Ibu. Siapa? Boleh klik participant, klik raise hand, boleh. Atau buka audio, bilang saya. Oke. Nah, ini ayo. Nah, ini di sini kurang lebih ada hampir sekitar 50 orang. Nah, ini sebelum 50 orang yang lainnya mengambil, inilah kesempatannya Bapak Ibu ya. Nah, mumpung saya masih ada Bapak Ibu. Nah, jadi bincang pagi masih terlaksana ya. Ayo silakan siapa? Oke. Waktunya 5 detik. Siapa? Boleh disebutkan namanya? Teach Listen. Oh, Teach Listen. Oke. Saya Ibu Umi Habibah ya? Ya. Oke, siap. Bu Umi mau jadi pematerinya atau mau jadi pemberian kisah motivasi inspirasi? Teach Listen-nya, Kang. Mengambil pelajaran dari hidup. Oke, jadi berarti hidup saya sendiri, maksudnya inspirasi dari kehidupan saya sendiri. Berarti sesi kisah ya? Nah, ya, kisah siap.
Oke, Bu Umi Habibah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemateri. Kang Rian, materinya tentang apa? Boleh, misalkan tentang public speaking, tinggal Bapak Ibu semua cari aja sebetulnya konten materi yang ada di materi e-course Quantum Public Speaking. Kan di sini udah pada ikut e-course semua ya. Nah, tinggal cari aja, pilih aja mana yang gampang misalkan ya. Yang gampang adalah tips latihan public speaking, Kang. Oleh itu, boleh gitu. Intinya di sini buat latihan bicaranya itu loh, Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, coba kira-kira yang mana ini? Yang mana? Oke. Atau misalkan, Kang, saya seorang pengusaha, boleh nggak saya mau berbagi tentang tips bisnis? Boleh, Bapak Ibu ya. Kecuali nggak boleh iklan. Jadi terselubung ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Siapa nih? 5 detik lagi. Saya berikan kesempatan. Ayo, siapa nih? Di sini ada Pak Indra, ada Bu Nabila, ada Pak Nurijal mungkin ya. Ada Pak Maulana, ada Pak Jabarti, ada Ibu Lina. Nah, ini rendah hati semua. Ayo dong. Ada Kang Aba, ada Umi Masita ya. Dan jujur, nanti yang 3 setiap minggu, nanti yang 3 penampil itu saya akan berikan evaluasi secara live Bapak Ibu. Jadi ya beruntunglah gitu yang kedapatan petugas gitu. Biar apa? Nanti kita tahu nih, oh kelemahan saya apa yang harus diperbaiki, kemudian kelebihannya apa yang harus dipertahankan. Wah, gitu. Beda kalau misalkan rekaman video. Nah, di sini mah kan live Bapak Ibu. Ada lagi real audiensnya Bapak Ibu. Wah, ayo Bapak Ibu. Oh, ini Pak Maulana nih. Ada yang nulis di chat, Kang. Oke. Ini Pak Maulana mau bertanya atau mau mengajukan diri nih? Oke. Mana kita cari dulu Pak Maulananya ya. Di chat ada yang siap itu, Kang. Ya, di chat itu ada yang nulis, Kang. Oke, di Iya, chat. udah Muri kalau nggak salah. Oke, siap. Di sini Muri ya. wah, ternyata oke, di sini ada, waduh, lebih dari 1 nih. Kita undi Bapak Ibu ya. Ya. Oke, dari dari Pak Muri, karena belum kelihatan nih tadi. Untuk kisah motivasi udah sama Ibu Umi Habibah ya. Oke, dari Pak Nurijal siap katanya jadi pemateri. Bu Lasri, saya boleh Kang, Bu Lasri. Dari Pak Maulana insya Allah siap. Oke. Dari Bu Lasti materi bebas ya. Oh, ini pertanyaan ya. Oke, berarti dari Bu Lasri, Pak Maulana sama Pak Nurijal nih. Oke. Sekarang saya tantang kepada Bu Lasri, Pak Maulana, dan Pak Nurijal, kira-kira emang nggak mau siapa dulu? Oke, saya majuin semua di ini. Oke, untuk Pak Nurijal, oke, audionya nggak ada ya? Oh, ada ya. Oke, kemudian Pak Maulana, saya masukin ke layar dulu, spotlight. Kemudian di sini tadi ada Bu Lastri. Oke, Bu Lastri, saya ajukan. Nah, Bu Lasri videonya nggak nyala ya, nggak bisa di spotlight. Oke, mangga. Kira-kira mau Bu Lasri, Pak Nurijal, atau Pak Maulana? Oke, silakan. Saling sapa dong. Oke, siapa? Om Pimpa aja, Kang. Om Pimpa. Gimana Om Pimpanya ke sini kamera? Oke. Saya ajukan Pak Nurijal. Kalau Pak Maulana mengajukan Pak Nurijal. Pak Nurijal mau mengajukan siapa? Mengajukan Pak Maulana. Pak Maulana, Kang. Oke. Kalau Bu Lastri mau mengajukan siapa? Mau mengajukan Bu Lastrinya, Pak Nurijal atau Pak Maulana? Cek suaranya. Kita cadangan aja. Utamanya Pak Nurijal, utamanya. Oke. Kalau saya siapa aja Kang itu suara terbanyak. Oke, justru Ibu yang akan menentukan, Bu. Nih Pak Nurijal atau Pak Maulana nih. Nah, sebentar. Pak Nurijal. Pak Maulana. Pak Nurijal. Oke. Nah, karena Bu Lasri yang pemegang suara, jadi iya, betul. Yang dipanggil adalah Pak Maulana ternyata yang punya kesempatan di minggu depan. Ya. Oke. Bahagia gitu Pak Nurijal. Oke, sip Kesempatan ya. kedua, Kang. Oke, siap. Nanti tenang, tiap minggu ya kita akan berganti-gantian Bapak Ibu ya. Oke, insya Allah. Oke. Jadi saya tulis di sini. Nah, untuk diketuk palu dulu. Jadi untuk petugas minggu depan Bapak semua, maka diputuskan untuk yang jadi MC-nya ya atau moderatornya. Oke, sebentar. Yaitu
moderator. Oke. Yaitu dari Kota Palembang, yaitu Pak Sabar. Ini sengaja diambil jauh-jauh ternyata ya. Kita panggil dari luar pulau. Oke, yang kedua yaitu dari Ibu Umi Habibah sebagai petugas untuk memberikan kisah inspirasinya. Ini kita ambil ternyata dari Bali. Wah, jauh-jauh Bapak Ibu ya. Ini mewakili ini tingkat nasional Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah bicara di Bincang Pagi, nanti bisa mengklaim. Baik Bapak semua, beberapa waktu lalu saya berbicara di sebuah Bincang Pagi yang diikuti dari seluruh provinsi di Indonesia. Wah, ngeri gitu ya. Kemudian Pak Maulana dari mana nih Pak Maulana? Dari Bogor. Bandung. Kalian. Oh, Bogor. Oh, dari Bogor. Oke, sip. Nah, ada perwakilan dari Jawa Baratnya ternyata ya. Oke, sip ini ya. Nah, nanti untuk teknisnya, nanti insya Allah saya akan rapat paripurna dengan Pak Sabar, Bu Umi Habibah ya, dan juga Pak Maulana ya. Nanti berempat insya Allah ya. Rapat intern. Rapat intern. Nah, siap. Insya Allah. Baiklah. Bismillah ya. Mudah-mudahan di Bincang Pagi ini bisa kita dapatkan inspirasi banyak, plus juga menjadi wadah kita memberikan ide, isi pikiran kita kepada semua yang hadir di sini. Insya Allah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Baik, terakhir Bapak semua kita akan terapi massal dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan pandu Bapak Ibu semua. Kita akan gunakan teknik, siap Kang. Oke, kita akan gunakan teknik tertentu. Satu, kita akan perkuat untuk melepaskan mental block yang masih nervous, yang masih keringet dingin tadi ya, yang masih ada rasa takut. Plus saya akan insalkan 2 teknik yang tadi sudah kita pelajari, impromptu speech, yaitu the rule of 3 dan juga teknik teach allusion tadi ya. Oke, baik Bapak semua, sekarang silahkan boleh. Oh ya, sebelum terapi massal silahkan barangkali ada yang mau bertanya dulu. Oke, mangga. Oke. Nah, silahkan barangkali ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu sebelum kita lakukan terapi massal. Ada atau tidak? Yang ada langsung buka audio aja. Saya berikan waktu 5 detik. 1, 5. Udah ternyata. Oke, nggak ada. Oke. Baik, Bapak semua silahkan kondisikan dirinya. Silahkan kondisikan dirinya Bapak semua. Oke, kemudian simpan audionya. Kalau bisa duduk Bapak Ibu senyaman mungkin, setenang mungkin. Kemudian tarik napas sedalam-dalam. Oke. Buang perlahan. Bagus. Tarik napas lebih dalam lagi. Buang perlahan. Oke, sekarang Bapak semua, saya nanti akan tambahkan sugesti positifnya ya, yaitu kita tambahkan kita menjadi orang yang mudah bahagia dan rezeki juga semakin berlimpah ya. Keluarga lebih harmonis. Oke. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Oke, itu aja. Oke, sip. Silakan Bapak Ibu, boleh pejamkan mata sebentar. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, buang perlahan. Pejamkan matanya. Bagus. Sekarang bayangkan di hadapan kita ada sebuah bola cahaya. Bola cahaya itu adalah bola cahaya relaksasi. Dan di hitungan ketiga bola cahaya itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan merilekskan seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. 1, 2, 3. Dan sekarang rasakan seluruh tubuh Anda lebih lemas, nyaman, tenang. Dan sekarang angkat tangan kanan Anda ke atas, Bapak Ibu. Angkat tangan kanan Anda ke atas. Dan di hitungan ketiga,
silahkan jatuhkan tangan kanan Anda, Bapak Ibu. Dan saat tangan kanan Anda terjatuh, masuki relaksasi 10 kali lipat, lebih lelap, lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, 3. Jatuhkan Bapak Ibu. Masuki relaksasi lebih lelap, lebih dalam. Bagus. Sekarang silahkan Anda perlahan-lahan angkat tangan kiri Anda, Bapak Ibu. Angkat tangan kirinya. Ya. Dan di hitungan ketiga, jatuhkan tangan kirinya dan masuki relaksasi 100 kali lipat. Lebih lelap, lebih dalam lagi. 100 kali lipat. 1, 2, 3. Jatuhkan Bapak Ibu. Bagus. Sekarang saya akan hitung mundur 5 menuju 1. Semakin turun hitungannya, masuki relaksasi lebih lelap, lebih dalam lagi. 5, lebih lelap, lebih dalam. 4, semakin lelap, semakin dalam. 3, izinkan dari atas kepala sampai ujung kaki tubuh kita terasa lebih lelap, lebih nyaman. Bagus. 2, sangat nyaman, sangat lelap. 1. Dan sekarang di hitungan ketiga, silahkan Anda bayangkan kehidupan yang Anda inginkan. Perasaan yang ingin selalu Anda rasakan setiap hari. Mungkin Anda pengen semangat dalam segala aktivitas Anda. Kalau Anda ingin mudah bahagia, silakan bayangkan hal itu. Anda sedang bahagia dalam setiap hari Anda, dalam hari-hari. Atau mungkin Anda menginginkan setiap pekerjaan Anda pun bisa Anda selesaikan di waktu itu. Anda sudah tidak lagi menunda, tapi setiap ada pekerjaan yang hadir, setiap ada amanah yang hadir, yang ditugaskan kepada Anda bisa lakukan dengan cepat, dengan tepat. Silahkan bayangkan Bapak Ibu. Bagus. Beri warna yang jelas, beri rasa yang jelas. Dan sekarang, silahkan Anda bayangkan keluarga Anda. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda dapatkan dalam keluarga. Mungkin bagi Anda yang sudah berumah tangga, hubungan Anda dengan pasangan hidup pengen lebih harmonis, saling bahagia dan membahagiakan, saling perhatian. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin bagi Anda yang telah memiliki anak, silakan libatkan anak Anda juga. Anaknya penurut, Anda pun memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Anda. Atau mungkin bagi Anda yang belum menikah, Bapak Ibu, silahkan Anda bayangkan mungkin dengan orang tua, hubungan Anda dengan orang tua. Atau yang pengen cepat mendapatkan jodoh, bayangkan jodoh Anda ternyata tercapai. Jodoh Anda Allah berikan. Silahkan. Bagus. Dan sekarang, silahkan bayangkan pekerjaan Anda atau aktivitas Anda dalam sehari-hari. Kira-kira karir seperti apa yang Anda inginkan? Powerful seperti apa? Idealnya yang Anda inginkan? Kinerja di pekerjaan Anda, bayangkan. Mungkin selama ini kita masih suka menunda-nunda, atau mungkin
selama ini kita selalu menghindari tugas yang hadir dari atasan kita, bayangkan kita ngambil tugas itu. Karena orang yang sukses itu adalah selalu melakukan lebih daripada apa yang dia dapat. Mungkin gajinya 5 juta, tapi yang dia kerjakan itu 7 juta, 10 juta, 15 juta, Bapak Ibu. Dan percayalah, epos atau energi positif itu tersimpan Bapak Ibu dan akan kembali pada kehidupan kita. Atau bagi Anda yang masih sekolah mungkin, bayangkan Anda mudah sekali menyerap apa yang disampaikan oleh dosen. Ilmunya meresap masuk cepat sekali ke pikiran Anda. Layaknya spons yang menyerap air. Atau bagi Anda seorang penceramah, seorang pembicara, training Anda atau mustami Anda selalu banyak. Ilmu Anda mengalir lebih berkualitas lagi, mudah dipahami, praktis, dan banyak orang yang berubah gara-gara apa yang Anda sampaikan. Bagus Bapak Ibu. Dan sekarang silakan bayangkan rezeki Anda Bapak Ibu. Rezeki yang seperti apa yang Anda inginkan, yang Allah atau Tuhan kita inginkan hadirkan dalam hidup Anda. Mungkin Anda menginginkan punya penghasilan sekian, atau mungkin bisnis Anda, orderan Anda semakin meningkat, semakin banyak. Atau mungkin Anda menginginkan usaha Anda buka cabang. Atau mungkin setiap kali Anda melihat atau saldo ATM Anda cek, angkanya semakin gemuk, semakin bertambah. Dan dengan sebagian rezeki itu, Anda bisa bantu orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa bantu keluarga Anda bisa bantu saudara-saudara Anda. Dan Anda memiliki alokasi untuk membantu juga tetangga Anda secara rutin sehingga Anda menjadi orang yang dermawan. Karena kata Rasul, dua hal yang boleh kita riak kepada dua golongan ini. Yang pertama adalah golongan dia orang kaya dan dia dermawan dengan kekayaannya. Yang kedua, dia orang berilmu dan dia selalu membagikan ilmunya, Bapak Ibu. Bagus. Bayangkan Bapak Ibu terhadap finansial Anda. Keluarga Anda diberikan rezeki yang halal. Mereka tumbuh dengan rezeki itu. Sehat fisiknya, hatinya juga bahagia. Pikirannya cerdas anak-anak kita. Dan kebahagiaan itu Anda dapat. Bagus. Dan sekarang, izinkan saya memberikan sugesti tambahan kepada Anda. Apa yang Anda bayangkan tadi akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda atas seizin Allah. Atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mulai hari ini pun, Anda merasa selalu optimis dalam kehidupan Anda. Anda bisa menghargai diri Anda. Anda bisa melihat segenap potensi yang Anda miliki. Dan Anda bisa melihat diri Anda dengan segala kemampuan-kemampuan. Termasuk kemampuan berbicara. Anda sekarang sangat percaya diri setiap kali ada kesempatan Anda bicara di depan umum. Anda sekarang semakin yakin terhadap kemampuan Anda, terhadap potensi Anda untuk tampil berbicara di depan umum. Apalagi dengan teknik dadakan yang selama ini mungkin dadakan-dadakan selalu Anda lewatkan. Tapi dengan teknik the rule of three ini, membagi apa yang kita sampaikan dengan angka atau poin per poin. Bayangkan Anda sedang mempraktekkan teknik the rule of three ini. Anda bertanya temanya apa, kemudian Anda buat poinnya, langsung Anda spontan menyampaikannya. Dan audiens Anda terkagum kepada Anda.
Kemudian Anda pun bisa teach a lesson, mencari pengalaman hidup Anda untuk Anda bagikan saat Anda harus spontan bicara di depan umum. Bagus seperti itu. Dan sekarang Bapak Ibu, bayangkan pikiran Anda masuk program-program positif, apa yang saya katakan, yang saya sugestikan. Dan program itu akan bekerja 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu untuk mewujudkan yang menjadi kenyataan. Apakah Anda menyetujui sugesti yang saya berikan tadi? Dan apakah pembayangan yang Anda bayangkan tadi bersedia Anda izinkan menjadi kenyataan? Jika Anda setuju, anggukkan kepala Anda. Bagus. Dan mulai hari ini seterusnya, sugesti itu akan bekerja 24 jam dan menjadi program baru dalam bawah sadar Anda dan akan berusaha mewujudkan menjadi kenyataan atas seizin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekarang Anda boleh tarik nafas kembali dalam-dalam dari hidung, menghembuskannya perlahan melalui mulut. Tarik nafas lebih dalam dari hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Dan saya akan hitung 1 sampai 5. Semakin naik hitungannya, segarkan diri Anda. Dan di hitungan kelima nanti, buka mata Anda dan terbangun dalam kondisi lebih segar, lebih nyaman, dan lebih fresh lagi. 1, lebih segar lagi, lebih nyaman lagi. 2, lebih segar, lebih nyaman. 3, tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. 4, kembalikan kesadaran Anda, kembali ke ruang pelatihan. Kembali ke tempat Anda berada saat ini di masa kini bersama saya, Rian Aprianto, melalui Zoom. Dan 5, buka mata Anda perlahan-lahan dan terbangun dalam kondisi lebih nyaman, lebih tenang, lebih dalam, lebih bahagia lagi. Tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu. Buang perlahan. Tarik nafas lebih dalam. Buang perlahan. Oke, kedua tangannya ke ataskan Bapak Ibu. Kedua tangannya ke ataskan. Nah, buka audionya dulu. Buka audionya dulu Bapak Ibu. Oke, dibuka dulu audionya. Kemudian ke ataskan bilang, oke. Samping kanan bilang sukses. Sukses. Samping kiri bilang bahagia. Depan bilang sempurna. Sempurna. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Insyaallah mudah-mudahan bincang pagi ini bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu untuk seluruh aktivitasnya di pagi hari ini. Semangat terus Bapak Ibu dan siapkan diri kita menjadi diri yang baru yang selalu mengambil kesempatan setiap kali ada hadir dalam kehidupan kita untuk berbicara, termasuk setiap tugas yang diberikan dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, ada di depan kita, maka ambil dan kerjakan di waktu itu. Dan yang ketiga Bapak semua, selalu berbuat banyak kebaikan Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah nilai itu sebagai nilai yang besar Bapak Ibu. Semakin banyak kebaikan kita, maka akan semakin besar peluang kita untuk memiliki modal kelak di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Doakan juga untuk saya beserta keluarga. Dan doa terbaik juga untuk seluruh Bapak Ibu semua, keluarga dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke ya. Amin. Oke, nanti silahkan boleh sampaikan kesan pesannya nanti di grup Super Mentoring. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman untuk bisa hadir lagi di minggu mendatang ya. Sekian dari saya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai ketemu di Jumat mendatang. Saya Rian Aprianto izin undur diri beserta tim yang bertugas. Oh, nggak ada timnya ya. Nah, beserta Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan Kang Bapak Rian Ibu, ilmunya. sama-sama, Masya Allah. Kang Rian. Oke, Kasih, silakan Kak. Bapak Ibu. Saya izin pamit. Kasih Kang Mangga. Rian. Sama-sama. Rian. Boleh Bapak Waalaikumsalam. Ibu, Kasih. hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Pamit ya Kang Allah. Rian. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah di sini. Wah, ada Pak Suridar juga ya. Masya Allah. Oke, baik. Kalau gitu, oh ada Bu Tulus juga, Masya Allah. Terima kasih Bu Tulus ya, Bu Puji juga, ada Ibu Aminah, Bu Isti, Ibu Dewi Herlina ya, Bu Zulfa, Bu Ubi Masita, Kang Ardi juga, kemudian Kang Abai. Nah, Pak Jabarti juga, makasih Pak Jabarti atas partisipasi keikutsertaannya juga di setiap program, alhamdulillah. Pak Budi juga semangat untuk lanjut nyetirnya ya. Oke, hati-hati di jalan Pak Budi ya. Salam untuk Pak Menteri ya. Bu Menteri. Oh, iya. Oke, makasih juga buat Pak Sabar, alhamdulillah, Pak Suridar, Bu Eni. Bu Teja juga alhamdulillah hadir di sini ya. Kemudian Bu Aswanti juga, Bu Pasma alhamdulillah ternuhun, Pak Hidayat, Bu Tatiana juga luar biasa nih sambil beraktivitas sambil menyimak juga ya dari Kalimantan. Bu Titin juga hatur nuhun Bu Titin dan sukses selalu untuk seluruh aktivitas dan juga usaha apalagi di background-nya itu ya. Wah, ini banyak nih kayaknya usahanya nih Bu Titin. Oke, baik. Kalau gitu saya juga izin live Bapak Ibu ya. Saya izin live all sampai ketemu nanti di grup. Nanti saya share juga rekamannya ya. Silakan boleh sampaikan kesan-pesannya di grup Super Mentoring untuk memberikan penyemangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.